Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Siswa Octavia dengan NIM STI 2023 Pada kesempatan kali ini, aku akan mempresentasikan hasil review paper terkait dengan penugasan UTS dari mata kuliah Metodologi Penelitian yang diampu oleh Bapak Singgih Briandoko. Pada kesempatan kali ini, paper yang aku review itu berjudul Developing an NLP Powered Chatbot Application for MSME Legal Literacy yang eh, ditulis oleh Syarif Hidayatullah, Liliani Asri Utami, serta Hilda Rahmi. Untuk paper ini sendiri sudah terakreditasi oleh Sinta 2 dan dipublikasikan di Indonesian Journal of Computing and Cybernetics System. Ya. Dan untuk fokus daripada penelitian ini sendiri itu adalah untuk mengembangkan solusi solusi teknologi untuk mengatasi gap literasi yang ada antara hukum di sektor UMKM dengan pemilihan metodenya yaitu RAD seperti itu. Ya, baik teman-teman, kita langsung mulai saja ya. Kita akan masuk ke pembahasannya. Nah, di sini ada consent of view ya teman-teman. Aku eh, hal-hal yang akan aku bahas dalam kesempatan kali ini tuh diantaranya ada latar belakang, rumusan masalah, sampai dengan nanti kesimpulan. Ya, kita langsung masuk saja ke eh, materinya teman-teman. Nah, yang pertama di sini itu ada ringkasan penelitiannya. Nah, eh, penelitian ini sendiri itu di latar belakangi karena pada saat ini kan ya teman-teman UMKM itu adalah sebuah pilar atau sebuah hal yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Tetapi eh, dalam hal ini juga UMKM itu masih memiliki kendala di mana para UMKM itu masih terkendala di literasi hukum dan akses informasi yang mereka dapatkan. Kemudian dalam penelitian ini penulis ingin mengembangkan sebuah sistem dengan rumusan masalah bagaimana sih mengembangkan sebuah chatbot berbasis NLP untuk menyediakan sebuah informasi dasar hukum bagi UMKM yang dapat diakses dengan cepat dan mudah. Seperti itu. Kemudian, adapun tujuannya itu adalah untuk mengembangkan aplikasi chatbot ya, yang berbasis NLP dengan menggunakan metode RAD atau Rapid Application Development. Kemudian, untuk metodenya, untuk metodenya seperti yang sudah aku sebutkan tadi bahwasanya penulis menggunakan metode RAD atau Rapid Application Development yang di mana dalam metode ini tuh ada 4 tahapan utama, yaitu ada perencanaan kebutuhan, perencanaan antarmuka, kemudian konstruksi iteratif, sampai dengan implementasi dan evaluasi. Di dalam metode ini juga nantinya dapat dilakukan uji performa menggunakan GT matrix. Dan untuk subjek serta objeknya sendiri pada penelitian ini atau pada paper ini, penulis memiliki 24 responden dengan 22 responden di antaranya itu adalah sebagai pelaku UMKM dan 2 di antaranya adalah dari ahli hukum. Dan untuk objek aplikasinya itu merupakan untuk objeknya itu merupakan aplikasi yaitu aplikasi UMKM Made ya teman-teman. Nah, pemilihan dari metode RAD sendiri yang dipilih oleh penulis pada penelitian ini itu
diharapkan ya supaya pengembangan sistem yang dibuat ini dia dapat beriterasi dengan cepat sehingga dapat sesuai dengan keinginan dan sesuai dengan masukan dari penggunanya. Seperti itu. Lalu kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu adalah hasil utama daripada penelitian ini. Nah, di sini dalam tabel yang disajikan itu ada beberapa uji yang dilakukan, yaitu ada uji black box dengan hasil 100%, kemudian ada SASCOR di angka 71,98% sampai dengan uji performa ada di angka 87% dengan load time-nya itu sebesar 2,1 detik. Nah, artinya sebenarnya chatbot yang dikembangkan oleh peneliti ini sudah cukup efektif untuk memberikan informasi hukum dasar secara cepat dan sudah cukup user friendly ya. Tapi memang masih ada beberapa keterbatasan dalam penelitian ini ya. Nah, sebetulnya kan dari hasil uji yang sudah didapatkan dalam penelitian ini, sebenarnya kan itu sudah menunjukkan ya bahwasanya sistem itu sudah berjalan dengan stabil dengan tingkat penerimaan pengguna yang baik dengan akurasi jawabannya akurasi jawabannya itu di atas angka 85%. Nah, tetapi meskipun hasilnya itu sudah cukup bagus dan memuaskan, penulis itu masih eh, mengakui dengan adanya keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu dengan adanya keterbatasan pada cakupan basis knowledge atau basis pengetahuannya dan pada teknik retrieval yang digunakan. Selanjutnya, kita akan masuk kepada poin analisis. Nah, setelah aku melakukan review pada paper ini, aku tuh kan melakukan analisis permasalahan serta metodologi ya teman-teman. Nah, ada beberapa hal yang aku temukan dan aku garis bawahi dalam penelitian ini. Nah, sebenarnya pada penelitian ini kan identifikasi masalah yang dilakukan itu kan sudah cukup relevan dan juga eh, sudah didukung dengan referensi terkini ya karena data yang digunakan itu dari kurun waktu 2023 sampai dengan 2025 dan pemilihan metodenya juga sudah cukup cukup tepat karena memang untuk pengembangan iteratif itu metode RAD itu sudah sangat tepat untuk digunakan. Nah, namun memang ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi, yaitu dengan tidak adanya data baseline kuantitatif, kemudian adanya pembedaan hambatan teknis sampai dengan substantif, kemudian ada juga dinamika perubahan regulasi hukum. Nah, jadi eh, ke depannya, apakah sistem yang dikembangkan ini itu mampu menghadapi tantangan dan bisa untuk di maintenance knowledge base-nya untuk mengikuti regulasi hukum yang terus berjalan gitu. Dan ada beberapa kelemahan juga yang aku temukan dalam paper ini yaitu pemilihan retrieval semantiknya, yaitu kan dia masih terbatas pada TF, TF, IDF ya teman-teman. Nah, TF, IDF ini sebagai pemantik utama retrievalnya itu masih kurang optimal karena pemahaman semantiknya itu dia itu hanya berada dalam domain hukum yang kompleks. Dan kemudian ada juga pemilihan threshold 03-nya itu tidak didasarkan pada uji sensitivitas, melainkan eh, memang ditentukan oleh peneliti sendiri. Jadi memang tidak ada uji sensitivitas yang
kenapa menggunakan 03 atau mungkin bisa jadi kenapa tidak menggunakan 025 seperti itu. Karena memang tidak adanya uji sensitivitas pada pemilihan thresholdnya. Kemudian untuk validasi knowledge-nya itu tidak dirinci. Jadi em, memang kurang akurat seperti berapa berapa pakar dan kemudian ada kriteria seleksinya yang bagaimana atau mungkin mungkin kedepannya itu mekanisme untuk auditnya itu seperti apa. Ya, kita akan langsung masuk ke pembahasan poin selanjutnya. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai kelebihan serta kekurangan dari paper ini. Nah, pada kesempatan kali ini, aku itu menemukan setiap kekurangan dan kelebihannya itu memang masing-masing ada tiga. Dan jika memang kalau perlu disebutkan satu-satu ini ada yang pertama itu udah evaluasi komprehensif yang dimana yaitu fungsional dan usability, kemudian relevansi serta performanya itu sudah cukup bagus. Kemudian ada desain user center dengan keterlibatan UMKM dan ahli. Dan ada juga kekurangannya yaitu cakupan dan periode update knowledge-nya yang tidak dijelaskan. Kemudian retrieval semantik yang terbatas, ya seperti itu. Dan tidak adanya validasi. Nah, di sini di setiap kelebihan dan kekurangannya sendiri itu aku mencantumkan masing-masing tiga ya teman-teman dengan yang dapat kita lihat di layar ini. Jadi di sini aku akan langsung menyimpulkan saja ya, jika ditarik garis lurusnya itu kelebihan utamanya dari paper ini sendiri itu sebenarnya paper ini sudah melakukan pendekatan dengan cara yang cukup holistik karena memang eh, dari awal sudah melibatkan eh, keterlibatan pengguna serta ahli sejak prototyping sehingga sistem yang dikembangkan itu memang sudah sesuai dengan kemauan pengguna dan masukan dari pengguna seperti itu. Kemudian adapun untuk kekurangannya sendiri itu sebenarnya apa ya untuk keterbatasan retrieval semantiknya sih teman-teman karena memang keterbatasan teknisnya itu kan ada pada aspek semantik dan kemudian ada di poin tiga ini yaitu tidak adanya validasi dampak jangka panjang. Eh, Sehingga ini itu perlu untuk menjadi garis besar ketika adanya pengembangan selanjutnya seperti itu. Nah, pada poin selanjutnya ini kita akan membahas mengenai kontribusi ilmiah serta rekomendasi. Nah, sebenarnya paper ini kan sudah memberikan kontribusi ilmiah yang sudah cukup nyata ya teman-teman. Di mana eh, novelty-nya, letak novelty-nya itu terletak pada mekanisme hybrid retrieval, di mana dia menggunakan eh, CF, IDF ya teman-teman, ditambah dengan validasi pakar, kemudian fallback live chat yang khusus digunakan pada domain hukum UMKM seperti itu. Dan tentunya ini tuh berbeda dari chatbot statis ataupun asisten general purpose lainnya. Dan kemudian ada signifikasinya teman-teman. Untuk signifikasinya sendiri itu dia itu sudah memberikan solusi yang sangat terjangkau dan praktis untuk meningkatkan sebuah akses keadilan yang dapat diakses oleh UMKM. Dan kerangka pengembangannya sendiri itu juga dapat direplikasi untuk sektor regulasi lain sehingga eh, ini dapat memudahkan untuk para pelaku UMKM seperti itu. Dan ada juga di sini rekomendasi pengembangan yang mungkin dapat dilakukan oleh penulis, yaitu dengan dilakukannya integrasi sumber regulasi resmi serta mekanisme update otomatis. Karena kan
yang namanya regulasi itu kan pasti akan berubah-ubah ya teman-teman sesuai dengan mungkin pokoknya yang namanya regulasi itu kan dia dapat berubah kapanpun ya. Jadi mungkin perlu diadakannya atau dilakukan integrasi sumber dari regulasi resmi dan mekanisme update otomatis sehingga dia itu eh, mampu untuk mengikuti perkembangan dan yang ada pada masa mendatang seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan masuk kepada oh, nah, yang terakhir kita masuk ke kesimpulannya teman-teman. Nah, sebagai penutup juga ya, kesimpulan yang dapat aku kasih pada kesempatan kali ini, pada review paper ini itu sebenarnya paper ini kan sudah cukup relevan, implementatif, dan penggunaan metodenya juga uh, sudah diterapkan dengan sangat tepat ya teman-teman. Kemudian paper ini juga menyajikan uh, hasil yang dimana potensi adopsinya itu cukup nyata bagi literasi hukum UMKM. Dan meskipun masih terdapat keterbatasan pada paper ini, yaitu pada tadi kedalaman analisis semantik dan juga validasi dampak jangka panjangnya. Eh, Sebenarnya secara keseluruhan, paper ini tuh sudah sangat bagus dan sudah sangat memenuhi standar akademik. Dan mungkin apabila dilakukan beberapa revisi minor, yang pada revisi minor pada klarifikasi cakupan basic knowledge-nya dan mungkin dilakukannya diskusi keterbatasan yang lebih eksplisit. Paper ini tentunya akan lebih eh, layak untuk dijadikan sebagai referensi akademik dan sebagai dasar untuk pengembangan penelitian selanjutnya. Ya, mungkin hanya ini ya teman-teman yang dapat aku sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila dalam penyampaian yang aku lakukan masih banyak kekurangan dan ada kesalahan yang kurang berkenan, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.